Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Nur Mina. Langsung. Oke, dari Kak Nur. Ini sebenarnya paling senior. Bukan ini. Pokoknya lumayan senior. Lumayan aja deh, lumayan senior. Karena ada yang lebih senior. Iya, kita dengarkan dari Nur Mina. Langsung loh. Baik, selamat malam teman-teman semua. Ya, kesaksian hidup saya ya, sebelum mengenal kebenaran. Saya sebelum mengenal kebenaran ya, saya pelayanan di Karismatik ya. Ya, saya intinya percaya bahwa Allah bisa menyelamatkan, dan saya juga percaya bahwa berbuat baik itu bisa membawa ke surga. Intinya itu. Jadi saya selalu berbuat baik juga gitu. Kepada orang ya. Kalau ada orang saya 500 perak, saya selalu kasih sama orang buta yang minta-minta. Jadi itu intinya. Terus saya kalau ke pasar jalanan itu kan selalu ada orang meminta-minta. Terus dia doain, jadi saya kasih uang 1.000 gitu, dia doain saya supaya saya bisa sekolah gitu kan. Itu dulu masih SMP dan SMA. Nah, ketika saya udah kelas 3 SMA, saya menginjak kelas 3 SMA itu. Pas masuk kelas 3 SMA, kelas 12 ya. Pas masuk, jadi ada seorang guru yang nawarin brosur ya, brosur berbagai dari STT lain. Nah, salah satu dari brosur itu saya nggak tertarik sama sekali brosurnya. Yang penting guru itu menyampaikan, ini brosur kalau ada yang mau nanti udah selesai SMA, mau lanjut studi STT, nah ini ada brosur nih, saya bagi-bagi nih ya kan. Ada 3 brosur waktu itu. Nah, salah satunya ada GITS. GITS ini dari brosur itu, perkenalannya itu dari Abang Marinus. Marinus ada saudaranya guru kami waktu SMA. Nah, ketika saat itu pokoknya guru itu menyampaikan kalau ada yang minat silakan chat saya. Kalau tidak ada yang minat tidak masalah. Jadi kami bodo amat itu, nggak suka kan, nggak terlalu fokus ke agama, karena agama itu memang mubazir ya. Banyak sekali orang yang mengambil agama tapi ya begitu-begitu terus ya, kayak pendeta terus pelayanan begitu kan. Jadi banyak yang cita-citanya jadi perawat. Nah, dulu nggak ada kepikiran mau jadi pendeta begitu. Nah, saya pikirnya saya sekolah sekuler lagi perawat pakai buku itu kan. Saya sukanya gitu, jadi nggak tercapai kan. Ya udah, mau gimana lagi, mikir-mikir saja ya mau sekolah apa. Jadi saya bingung. Ketika udah tamat sebelum tamat SMA itu ya banyak hal yang diperbincangkan oleh guru agama kami ya, mengenai Katolik ya. Salah satu guru itu juga karismatik, tapi dia versinya memang di gerejanya nggak ada wanita yang khotbah, nggak ada wanita yang khotbah. Jadi kami bilang, lalu kalau salah satu dari kami jadi pendeta, gunanya wanita apa gitu kami bilang. Jangan begitu, jadi ada yang menentang begitu. Itu ajaran yang tidak bagus kalau nggak ada wanita yang khotbah di depan. Di mana-mana wanita diperlukan. Bukankah wanita itu sama di mata Tuhan juga, gitu kan? Kenapa hanya laki-laki? Jadi masalah-masalah begitu ya kami cuekin aja, yang cewek-cewek kan. Dominannya yang banyak bertanya adalah laki-laki. Ya. Jadi salah satu teman kami itu Katolik. Jadi dibahas mengenai patung Maria itu sama dia. Terus teman kami bilang, udahlah nggak usah tanya-tanya mengenai patung Maria, yang penting disembah saja kan. Kan nggak masalah juga, orang juga patung Maria hanya sujud di depannya doang kan. Nah, ada juga yang bertanya begini, patung Maria itu sebenarnya itu kudus loh, itu hanya lambang doang. Nah, saya juga bertanya waktu awal kenapa harus disembah. Katanya itu bukan disembah, tapi
hanya lambang doang begitu. Sebagai budak Tuhan Yesus Kristus kita menghargai. Nah, di situ banyak pertanyaan yang melingkupi kami semua yang siswa-siswa saat itu, dan kami nggak terlalu fokus ke situ sih sebenarnya ya. Cuma kami yang karena kan setiap pulang dan datang ke sekolah kan selalu berdoa, ya kan. Salah satu mimpi doa kan wanita terus yang terpilih kan. Jadi laki-laki itu kayak nggak ada gunanya begitu ya. Jadi kami terus yang berdoa begitu. Jadi untuk pelajaran lagi wanita lagi yang terpilih yang memimpin doa. Jadi wanita itu kayaknya dominan jadi pendeta begitu kan. Nah, sementara yang guru tadi itu bahwa tidak boleh wanita jadi pujian atau berkhotbah gitu. Nah, ketika saat itu udah dibagi brosur nih, udah berbulan-bulan kan. Jadi saya kemana arah hidup saya ini kan. Terus saya udah selesai, pokoknya saya udah selesai SMA, saya udah tenang gitu kan. Ya di rumah saya merenung sendiri, saya mau kemana begitu. Apakah saya mau lanjut kuliah atau tidak? Karena keluarga saya juga kan pas-pasan, jadi nggak cukup dana mau jadi cita-cita yang awalnya tadi mau perawat nggak cukup begitu. Nah saya nangis terus. Pokoknya saya nggak bisa bekerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Biasanya saya ke sawah, biasanya saya ambil kayu di gunung kan, supaya ini bapak saya semangat untuk cari duit. Ya. Tahu-taunya bapak saya kan udah tua juga, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi bapak saya bilang, mana ini ya? Sebenarnya bapak saya itu sayang juga sama saya kan, katanya ya udah nganggur dulu, nggak usah dulu kuliah 1 tahun saja katanya. Pokoknya saya nggak mau, itu juga prinsip saya tuh lanjut terus, saya nggak mau nunda-nunda waktu. Selagi masih ada keinginan saya harus lanjut terus. Nah katanya kamu mau cita-cita apa gitu, saya yang pakai baju putih itu kayak mereka itu. Saya bilang, oh itu yang suntik-suntik orang kata bapak saya kan, itu yang kamu mau yang ini yang tukang suntik itu. Iya aku mau jadi situ yang pakai baju putih. Nah saya berpikir begini, gimana ya saya ini mau cari uang gimana gitu kan. Uang pendaftaran waktu itu kalau ke Gunung Stoli itu 5 juta. Bapak saya itu bilang, ya udah kalau nggak ada kita pinjam dulu. Nah saya mikirnya bapak saya pinjam, nah uang per semester saya gimana gitu, kewalahan karena bapak saya nggak ada pencarian, hanya sawah doang, baru terima nanti hasil 6 bulan. Ya ampun semesternya udah 6 bulan, belum lagi keperluan lain, adik-adik juga lagi sekolah gitu kan. Jadi saya mikir ya udah, pokoknya itu prosesnya ya selama beberapa bulan itu saya hanya pergi ke Gunung Stoli sama kakak saya. Saya bilang sama bapak saya nggak mau lagi tinggal di rumah, saya mau pulang ke ini, saya mau ke Gunung Stoli dulu jalan-jalan gitu. Saya bilang saya mau kerja 1 bulan aja. Saya di Gunung Stoli itu mikir terus ya, di tempat kerja saya kerja di catering. Saya mikir ini brosur, saya ada brosurnya, saya juga bawa terus kan brosur ini 3 pilihan, gimana ini yang benar gitu kan. Terus saya ikut KKR kan, ikut KKR di salah satu Gunung Stoli itu, KKR penyembuhan ya kan. Jadi semangat sekali anak-anak muda kan, jadi saya juga ikut semangat kan. Katanya mari berdoa untuk Tuhan ya, siapapun yang sakit akan disembuhkan dan segala macam kan. Pendetanya luar biasa dari Surabaya lagi kan. Jadi katanya ini berita besar begitu. Nah sekali dia tumpah di tangan itu anggota semua pada jatuh begitu kan. Saya juga ini kan dikumpul-kumpul kan, dikumpul saya nggak jatuh gitu. Untuk saya nggak jatuh kan. Ini teman saudara saya itu jatuh dia kan. Saya bilang kenapa itu kayak lumpuh, jatuh saja. Jadi para laki-laki juga yang akad gitu, maunya jangan laki-laki kan. Cuma saya ini udahlah mungkin itu udah biasa gitu. Ya saya diam aja kan. Terus ada yang ini di kursi roda itu berdiri jalan. Ya saya ini makin percaya mukjizat ya. Ini luar biasa itu kan. Jadi ini saya berpikir, puasa Tuhan itu luar biasa ya bagi orang percaya yang mustahil. Nah pokoknya nyanyian yang ini kan lebih dari pemenang itu, wah luar biasa itu. Sekali nyanyi itu
album itu heboh kan. Itu kan kalau di Gunung Stoli buat KKN itu wah ramai banget orang kan, sampai luar biasa penontonnya. Dan pokoknya ratusan orang sembuh lah waktu itu ya. Tapi nggak tahu ya kalau memang itu benar-benar sakit atau tidak, saya nggak tahu. Cuma pada saat itu ada yang buta, yang benar-benar buta, tapi disembuhkan. Ya, saya salut. Makanya saya percaya mukjizat waktu itu. Saya bilang, wah ini pendeta luar biasa ini ya. Sekali dia jalan itu, dia hanya jalan doang, pegang jubahnya, ya kan? Saya memang percaya Yesus. Iya, pada jatuh orang yang menari-menari aja, pada jatuh gitu. Makanya saya bilang, ya saya ini salut sama dia kan. Nah saya sebagai lagi udah selesai KKN, ya saya berpikir begini, bahwa saya ini orang ini brosur apakah benar ya? Saya kan langsung tanya dia petugas itu, ini bapak dari mana? Katanya dari Surabaya. Kalau mau kuliah katanya boleh ya, dikasih lagi brosur baru kan. Nah saya di situ ada 4 brosur berarti ya, dari guru kami 3 dan dari dia 1 ya. Jadi itu di sekolah Surabaya itu memang saya tertarik. Terus yang satu ini SPT Setia kan. Ya, saya bilang begini, ya udah saya kembali lagi ke tempat kerja saya merenung lagi ya, di tempat saya ada seorang ibu pendeta, saya hidup di situ. Cuma saya menyesal, saya nggak suka dia kalau berdoa. Ibu pendeta itu besar-besar suaranya sampai kuping saya nggak bisa itu. Dia kalau berdoa luar biasa, tengah malam dia udah teriak-teriak gitu kan. Dia bilang gini, haleluya. Pokoknya dia menangis. Dia benar-benar menangis. Makanya saya dan kakak saya bilang, itu berdoa itu nggak akan teriak itu. Kalau dia udah mulai kita bangun, kita berdoa bareng-bareng sama dia udah ada penglihatan. Kan tempatnya kan pastor gitu, jadi kami jadi berdoa juga ikutan gitu kan. Nah selama di situ dia tawarin saya kuliah di Semarang, dia tawarin saya kuliah Semarang sama STT. Terus dia tahu GITS, soalnya dia tahu itu dia pernah ke STT Setia. Jadi saya bilang, ini ada 3 brosur minggu dari sama saya. Pokoknya di STT GITS kamu jangan ke situ. Yang di Jakarta Utara kan, nggak boleh kamu di situ. Itu wanita tidak boleh berkhotbah. Iya, nggak boleh. Jangan ke situ. Kamu di sini saja sampai dia daftarkan saya beneran. Dan formulir pendaftaran saya itu diangkat dari Semarang sampai di tempat saya. Tapi saya merenung terus, saya konsultasi sama kakak saya, kenapa ibu ini memaksa saya nggak mau dipaksa-paksa. Nah keesokan harinya dia khotbah kan hari Minggu, dia berbicara tentang mengenai neraka. Jadi neraka itu istilahnya gitu kan, tempat-tempat orang berdosa gitu. Kalau ada orang yang tidak berbuat baik katanya akan masuk neraka gitu. Nah yang saya bimbang sama dia tuh katanya, jikalau ada orang yang berbuat baik, memberikan persepuluhan banyak, memberikan persembahan yang ini, jadi akan ditambahkan 50 kali lipat, 20 kali lipat, dan sampai 100 kali lipat. Dan pokoknya itulah yang makanya semua orang juga kasih, banyak juga orang kasih sama dia di jemaat itu. Mereka kasih uang. Makanya saya juga pernah kasih kan, gaji saya waktu itu kan bulan kalau di Princeton itu ya 800 ya. Jadi saya kasih sama dia 300.000 karena saya akan dilipat pasti saya akan ditambahkan. Pokoknya saya berpikir prosesnya itu begitu lama. Jadi 3 bulan ya, karena saya selesai bulan 4, jadi bulan 5, bulan 6, 7 saya mikir terus di situ. Nah dia bercerita tentang neraka itu, pokoknya di neraka itu api yang sangat mematikan dan api yang tidak terpadam sampai kekekalan. Terus saya takut kan, di manakah arah jiwa kamu? Kalau kamu tidak berbuat baik dan tidak percaya Tuhan Yesus, kamu
tidak berbuat baik kepada semua orang, maka kamu akan dibuang ke neraka. Terus barang siapa yang belum dibaptiskan, misalnya dia udah baptis kamu nih, kan banyak orang wanita yang ini kan, saya kan udah dibaptis nih kan, banyak teman-teman pada bilang, ih kalau kamu udah dibaptis lo nggak boleh memaki lagi, kamu belum, nanti kalau kamu memaki kamu akan neraka lagi. Jadi kan kita harus jaga sikap terus ya, bukan diam aja gitu. Gimana kita kalau nggak marah kalau mereka selalu ini kan emosi? Kalau kita emosi saja, itu kan baru dibaptis kemarin, aduh udah marah lagi kan, gimana itu? Pasti nggak masuk surga kamu itu. Nah, karena kenapa? Iya, mereka bilang begitu, nggak masuk surga. Terus kalau dari baptis itu dosa kita itu dihapuskan, itu kata pendeta saya. Dosa itu terbayarkan. Nah, saya mulai dari situ memang percaya, saya juga percaya ya udah. Saya memang percaya bahwa segala sesuatu yang di karismatik itu saya percaya waktu itu Tuhan Yesus di kalender, saya percaya itu adalah Tuhan Yesus saya begitu. Nah, jikalau saya berdoa, saya selalu memandangkan wajah Tuhan Yesus dan memandangnya begitu sampai ke hati saya. Nah, saat itu saya berpikir sampai saya mengambil kesimpulan dalam hati saya, gimana saya ini, pokoknya saya mau ambil kuliah yang benar-benar untuk Tuhan begitu. Nah, ketika pendeta saya ini, ibu pendeta tadi itu menawarkan sekolahnya ada 2, STT Setia sama Semarang, saya tidak masuk akal sama sekali. Akhirnya saya tolak. Saya langsung pulang kampung, naik motor sama kakak saya, pokoknya ngebut seharian. Karena target saya 1 minggu lagi saya harus sudah pergi ke Jakarta gitu. Saya nggak mau ke tempat lain, saya hanya mau ke Jakarta. Pokoknya ke Jakarta aja, yang penting kemana aja gitu sekolah, yang penting ke Jakarta, itu aja intinya. Nah, saya pilih inilah. Udah tahu juga karena brosurnya juga menarik waktu itu kan. Brosur gift itu yang pakai merah waktu itu kan, bagus dia. Saya pilih sini. Saya pilih yang merah ini. Merah Saya juga marun, bilang kan, iya. merah marun. Iya, kakak saya bilang, kayaknya yang merah ini bagus loh. Makanya, coba ya kamu lihat ya, dia itu dia nggak terlalu ribet banget. Jadi kalau yang ini, aduh banyak sekali prosesnya. Yang ini, nggak bagus ini. Pokoknya ini aja. Terus saya bilang kan, ada lagi sama saya loh yang dari KKF kemarin, Pak. Saya kan itu, bawa ke sini katanya. Dilihat kakak saya, pokoknya saya tergantung sama kakak saya ini loh, karena guru saya itu udah kasih itu kan. Terus kakak saya bilang, tidak bagus lagi, pokoknya ini aja. Ya udah, saya bilang, ya udahlah, saya ini karena saya berpikir, aduh aku nggak ada nomor HP guru saya itu, gimana dong? Tapi saya tahu tempatnya. Kalau kita ada berangkat ke sana, naik motor kami, pokoknya kami harus ngebut. Soalnya saya kerja kan, jadi saya izin seharian. Saya bilang kalau bos mau pulang kampung dulu, mau urus sesuatu. Nah, kakak saya izin juga dari tempat kerja. Pokoknya harus hari itu saya ketemu sama guru saya itu. Hanya ambil nomor Abang Marius. Hanya ambil nomornya saja itu. Pokoknya saya ke sana. Saya bilang, Pak, saya jadi ke tempat brosur yang merah ini. Saya bilang, oh mau Dormina ke sana? Iya. Ada saudara bapak namanya Marius Zega, Marius Zega bukan. Marius Baine, ya kan? Saya mau ke sana sekolah. Katanya, oh selamat pagi. Pokoknya saya juga bilang, ini kakak kalau respon, pokoknya 1 minggu itu saya selalu chat dia nggak pernah balas shalom saya. Dia nggak pernah balas dia cuek aja. Terus dia baikkan, kadang dia hanya baca, dia bilang, oh kalau kamu datang nggak apa-apa, datang aja. Kenapa kakak ini? Biasanya kan kalau kita ini narik orang kan, ya shalom juga di ini loh sekolah kan begini, nawarin kan pasti. Ini enggak, biasa aja dia. Makanya saya makin penasaran, saya ini kakak sekolah teologi apa bukan gitu kan. Saya tanya sama dia, kakak sekolah teologi di mana? Oh di Jakarta, saya di Jakarta. Kamu datang aja, nggak apa-apa. Nanti kamu dijemput kalau udah sampai di Bandara Soekarno, kamu akan dijemput
gitu. Pokoknya saya juga takut kan, nggak pernah juga keluar kan. Saya udah ini mikirnya itu kalau udah bener banget kan, takut nggak pernah naik pesawat di mana begitu kan. Saya sendirian. Pokoknya saya kerja itu selama 2 bulan hanya untuk ongkos saya penerbangan. Benar-benar memang untuk penerbangan saya. Jadi hanya saya biaya tiket saya, terus kakak saya kasih sedikit uang keperluan saya. Itu aja. Saya nggak ada bawa pakaian juga banyak-banyak gitu kan. Nggak ada juga pakaian banyak di rumah kan. Jadi saya nggak bawa apa-apa kan. Nah, saya udah ini penerbangan sampai di Medan itu saya cek lagi kafe ini kan. Kafe ini kayak ini dia nggak ini terlalu ini sama saya kan. Saya bilang ini kakak sekolah pendeta atau bukan ini, kok dia sombong sekali ini, jahat sekali kakak ini, saya bilang kan. Nah terus dia bilang kalau kamu udah sampai di Medan kamu akan ini nanti ya, dia kasih nomor kamar ini sama saya, hubungi aja ini ya. Iya kak, iya. Terus saya udah sampai di Medan kan, kamar ini sebelum ngomong-ngomong kan. Terus saya bilang dia nggak ada angkat-angkat telepon. Pokoknya saya waktu itu saya memang mulai bingung sendiri, ini benar-benar gimana ini ya. Saya udah juga deg-degan naik pesawat gimana kan. Pokoknya saya pas naik pesawat dari Gunung Sitorin sampai di itu, ya Tuhan semoga saya baik-baik di pesawat, ya Tuhan semoga pesawat jangan jatuh begitu kan. Saya udah takut. Jadi saya ini berdoa, saya hanya mau sekolah dan sekolah dan sekolah itu aja. Setelah sampai di Bandara Kuala Namu, puji Tuhan, saya ikuti terus jalurnya. Pokoknya saya hanya bisa bertanya kepada security dan petugas di situ. Nah, udah sampai di Jakarta, di situ saya udah mulai bingung. Ini orang kenapa banyak sekali? Nah, kalau di Kuala Namu nggak terlalu banyak ramai kan. Nah, di Jakarta sampai di situ saya nggak tahu pintu keluar. Jadi saya malah ini masuk ke tempat pengambilan barang bagasi. Ada pintu yang kecil-kecil itu kan, saya buka, ternyata petugas ada di dalam. Ternyata pintu keluar di mana gitu. Saya juga nggak tahu, barang saya itu yang jalan-jalan itu kan. Apa itu bagasi? Ya kan? Saya bilang koperku di mana? Sampai siapa yang itu saya nggak tahu. Pokoknya saya udah tenang situ sampai 1 jam gitu. Saya bilang gimana ini? Terus bapak itu bilang kenapa? Koperku nggak tahu kemana. Dia bilang mana tiketmu? Saya bilang ini kopermu di itu di bagasi. Lihat aja nanti. Saya lihat terus. Kenapa nggak ada barang saya? Katanya bukan hanya sini. Lihat lagi di sana begitu. Ternyata nggak ada, benar-benar nggak ada barang saya loh. Nggak ada di bagasi itu. Nggak ada yang tempat jalan-jalan itu. Saya mana ini? Oh, pokoknya saya udah kewalahan kan. Aduh, saya telepon lagi kamar ini, saya telepon kafe ini, barang saya nggak ada di bagasi. Katanya ada itu, pasti ada, kata kafe ini kan. Udah jangan takut kamu ya, pokoknya kamu harus ini. Sampai ini kan, pokoknya 1,5 jam itu saya bayar orang kan cari. Pak, gimana ini? Kata bapak itu, kamu harus bayar dulu, itu mahal sekali katanya. Saya ditipu. Dia ini minta uang kan, saya kasih sama dia 30.000. Pak, aku hanya punya uang 30.000. Gak apa-apa, saya akan cari koper kamu. Terus saya kasih ini nama saya di koper saya bilang. Dia cari kan, ternyata udah ada sama dia koper saya. Dia tinggal ambil di dalam aja, belum dia kasih di tempat yang itu jalan-jalan. Aduh, pokoknya saya bilang sama bapak itu, makasih ya Pak, saya keluar lah. Saya nunggu di luar. Saya tidak tahu apa-apa, saya udah kelaparan banget. Kemarin baru datang jam 11 malam. Jadi kami pas waktu itu saya nggak tahu kemarin bersiap, katanya kalau saya lambaikan tangan itu saya kata kemarin. Nah, pada saat itu kan saya juga udah harus perhatikan aja pintu. Katanya pas kamu keluar itu tadi ditunjukkan itu, kamu lihat-lihat aja saya di situ. Aku lambaikan tangan aja, nanti kamu samperin saya. Ya udah, saya ada ini, saya samperin, ada orang yang ini lambaikan tangan. Saya samperin. Saya bilang, kamar ini. Saya kemana-mana. Dia udah bukan ketemu.
saudara saya dia lagi. Terus ada ini apa nggak tahu kan saya nggak tahu Kamarinus itu segede apa gitu. Jadi sini ada juga anak-anak segini dia bilang saya juga ada yang muda, ada yang nah, saya kira Kamarinus itu setua apa begitu, saya kira dia masih remaja begitu kan. Jadi saya karena dibilang tapi matanya karena dari jarak jauh matanya tertuju ke saya gitu. Nah makanya saya telepon langsung Kamarinus pakai baju apa, oh iya baru jelas begitu kan, bukan lomba-lomba ya kan saya sendiri. Nah akhirnya kan Kamarinus ternyata saya tahu Kamarinus ini. Nah pokoknya kami udah duduk bareng di situ, kami diam-diam aja. Nah saya tanya sama dia, Kamarinus ya namanya ya, iya. Kalau saya Nur, saya perkenalkan diri sama dia. Ya kami tidur di situ sampai pagi kan, tidur di bangku situ kan. Dia ngobrol sama yang lain, saya dicuekin di situ. Kamarinus ini dia nggak ajak saya ngobrol gitu kan. Nah besokan harinya kami ini naik dapri sampai ke rumah kami baru. Sampai di sini saya baru tahu, oh ternyata itu di sekolah teologi gitu. Tapi saya pas turun di situ ruang tempat kita STT ini nggak dapat tahu STT gitu kan. Saya bilang kayak rumah biasa. Saya bilang sama Kamarinus, ini bukan STT kok kita ke rumah gitu. Katanya iya kita masuk aja dulu kan. Pas masuk saya lihat ke lobby luas sekali, saya masuk juga ke dapur dan saya juga melihat mahasiswa-mahasiswi yang kerja di dapur kan dia rajin-rajin gitu ya. Karena saya lihat kafe ini katanya, saya bilang mana kafe, mana yang namanya kafe ini gitu. Saya bilang sama dia itu dia yang putih, saya bilang. Dia bilang ke saya gitu, oh itu yang putih. Terus saya nanya kafe ini terus, pandangan saya putih terus kan, ini sombong sekali kan. Terus kan saya nggak hanya dalam hati saya itu, tapi saya belum kasih tahu kafe ini sampai sekarang. Saya nggak kasih tahu dia kalau dia sombong, karena saya bilang mungkin karena dia udah pendeta jadi ini sombong dia kan. Tapi lama ini kan saya perhatikan kafe itu orangnya rajin sekali saya bilang. Terus dia siapin, dia kasih makanan. Nah ketika saya udah di sini lama-lama kan pas saat itu kami di Mabing ya, saya ketawa juga waktu kami di Mabing saya disuruh nyanyi. Akhirnya saya menyanyi lagu Daud itu Dinaro ala sambil goyang saya. Kan di situ kan kalau kita di karismatik ya kita kan harus menari kan. Jadi saya juga begini kayak menari gitu. Dinaro ala ada di dalammu bukan menari. Terus semua ketawa. Jadi saya nggak malu sih. Saya bilang udah biasa kayak gitu kan di karismatik kan. Biasa saya ngapain gitu ya, mungkin mereka itu udah besar imannya, hanya mereka hanya ketawa gitu, mereka bertawa sekali. Ya udah lama kelamaan kan saya ini selalu tanya sama penginjil, akhirnya para penginjil aja saya ngobrol. Nah ketika belum kelas itu saya udah banyak bertanya sama Pak Sugento kan, sampai Pak Sugento pusing sama saya selalu bertanya juga dan juga sampai saya tanya kenapa kalau memang Tuhan Yesus itu manusia, kenapa Tuhan Yesus tidak menikah? Sampai pusing Pak Sugento ya. Jadi sampai dia bilang sama Kamarinus, saudara itu beritahu dia kebenaran, beritahu terus ya kan. Tapi Kamarinus nggak ada beritahu saya. Ya, saya ini pokoknya saya udah benar-benar banyak bertanya mengenai pendeta mengenai perempuan tidak boleh berkorban. Nah sebenarnya saya udah sampai saya masih terima lah apa adanya di GITS. Nah saya udah di RITS, semenjak saya udah sampai di RITS 2 bulan kemudian saya mau keluar.
saya nggak tahan karena versinya beda sekali gitu. Jadi saya menyesal, akhirnya saya kasih tahu sama kakak saya, kakak salah pilih brosur, jangan pilih yang merah begitu. Saya bilang kenapa deh? Aduh beda sekali, wanita nggak boleh begini, terus begini nggak boleh, segala macam. Oh iya ya, terus kalau nanti kamu mau kalau udah selesai dari sana gimana? Iya, terus saya dengar nggak ada ijazah kan. Nah gimana ini? Karena kemarin saya dengar bahwa kan bapak itu bilang, itu bagus sekali gizi itu. Memang guru itu juga, padahal dia nggak tahu kebenaran juga kan. Dia bilang itu gizi itu bagus sekali itu keponakan saya bisa mau sekolah dan itu akreditas A katanya. Wow, saya makin tertarik kan. Jadi ya udah, akhirnya saya sampai di Leeds. Lama kelamaan memang banyak godaan dan banyak juga ujian. Ya karakter yang baik-baik akhirnya keluar semua harimaunya ya kan. Karena di Leeds itu memang tahap pembentukan dan luar biasa. Dan dengan lemah lembut Pak Suhento dan juga para gembala yang lain selalu memberi arahan dengan baik kepada yang junior karena kalau mereka dengar kami keluar, ada sebagian yang mau keluar. Akhirnya saya dibimbing oleh Pak Marinus dan juga Kak Feni yang keluar karena itu adalah saudaraku yang ada di sini. Jadi saya berpikir lama-kelamaan saya berterima dengan doktrin demikian. Nah, walaupun keluarga saya memang bilang kamu keluar saja, tapi saya tetap bertahan karena kebenaran yang saya dapatkan saat ini ternyata beda jauh. Karena pendeta-pendeta yang luar biasa tadi yang adakan KKR itu menyesatkan sekali. Masa iya ada penyembuhan yang secara otomatis begitu sembuh dan manusia yang melakukannya. Nah, di saat itulah saya udah, itu pun prosesnya 1 tahun saya baru menyatakan iman karena saya masih bertahan terus pada keinginan saya bagaimana ini. Itu pun saya udah tengah semester masih saya berpikir terus. Nah, saat itu juga kan ada lelaki yang mengisi hati saya. Yes. Jadi saya dipertahankan di situ. Kalau dia bilang jangan keluarlah, keluar gimana? Kamu di sini saja. Ya saya pikir-pikir juga kan. Ya lama kelamaan akhirnya saya menyesuaikan diri dengan teman-teman, walaupun memang masih pergaulan yang kita masih ini, apalagi kakak senior juga masih belum dewasa sekali, jadi kita kayak anak-anak itu goyang-goyang di dalam asrama. Jadi inilah prosesnya begitu. Kalau pemikiran itulah makanya saya bilang kenapa nggak ada perubahan, kenapa kakak senior goyang-goyang, kenapa ini pengajarannya begini. Makanya itu proses terus saya mau keluar waktu itu karena terus memaki yang muncul di situ semua lah. Karena pemikiran saya mulai tertutup, akhirnya saya bilang kakak senior masih belum dewasa ternyata. Nah, saya berterima Injil di situ, lama-kelamaan saya mengambil komitmen sendiri. Ternyata ini yang paling benar dan ini ajaran yang paling benar yang pernah saya temui begitu. Karena berbagai denominasi saya udah pelayanan juga. Karena saya juga pelayanan di gereja, saya udah dipercayakan mengikuti pujian terus gitu kan. Bahkan saya pernah menyampaikan khotbah juga. Makanya saya tertarik sebagai ibu pendeta. Saya mau jadi pendeta di gereja kami. Itu harapan jemaat kami waktu itu. Tapi nggak kesampaian, saya gagal begitu. Tapi gagal secara itu saya dimenangkan oleh strategis dan Leeds. Terima kasih buat Gembala Suhento dan juga para gembala yang lain dan teman-teman semua yang selalu memberi arahan dengan baik sehingga saya diselamatkan di tempat itu. Amin.